Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikran Fauzi. Saya dari kelas E7A, pelajaran mata kuliah TFC. Di sini saya dari Universitas Indra Prasta PBRI. Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa sih rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan dalam bahasa Inggris itu lesson plan. Lesson plan itu merupakan persiapan di mana guru nanti akan melakukan pembelajaran. Ya, di mana pembelajaran itu diperuntukkan agar guru tidak kehabisan materi dan membuat waktu menjadi maksimal dalam pelajaran. Ya, untuk yang pertama itu yang harus ada di RPP, yaitu judulnya terlebih dahulu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini RPP yang saya bagikan yaitu RPP Kurikulum 2013, di mana contohnya di sini ada satuan pendidikan. Ya, di sini saya mengambil contoh yaitu SMP As-Sahabah, karena ini diperuntukkan untuk namanya administrasi suatu sekolahan. Ya, karena namanya satuan pendidikan SMP As-Sahabah. Di sini juga bisa kita ganti, ya, bisa itu sesuai kebutuhan yang kita ajarkan, entah itu SD, SMP, atau SMA. Ya. Kemudian mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu contohnya bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris ini merupakan salah satu jurusan yang terdapat di kampus saya. Ya. Untuk mata pelajaran ini tergantung, ya, guru bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan yang diajarkan. Misalnya guru bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan lain-lain. Ini kita ganti berdasarkan kebutuhan saja. Kemudian untuk kelas, di sini juga wajib ada kelasnya. Yang mana kelasnya itu di sini saya ambil contoh untuk kelas 9. Untuk apa sih kita berikan kelas? Agar kita tidak bingung nanti, agar tidak tertukar dengan kelas yang lain RPP ini. Ya. Dan juga untuk memudahkan administrasi. Kemudian ada semester, yaitu waktu belajarnya kapan. Entah itu semester ganjil ataupun semester genap. Ya. Di sini saya ambil contoh yaitu semester ganjil, yang mana semester ganjil ini merupakan awal semester. Ya, jadi RPP ini yang saya bagikan cara pembuatannya yaitu untuk kelas 9 semester ganjil. Ya. Kemudian ada materi pokok. Di sini ada materi pokok yang mana materi yang akan kita ajarkan. Di sini saya ambil contoh dari congratulation. Di sini materinya yang tertulis pada RPP yaitu congratulation. Bisa juga kita ubah sesuai dengan kebutuhan, ya, materi yang diajarkan. Tentu, ya, berbeda kelas 1 dan kelas 2 dan juga kelas 3. Begitu juga sebaliknya. Makanya untuk materi pokok ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan yang diajarkan. Kalau di sini saya ambil contohnya yaitu congratulation. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yang ada di RPP itu
alokasi waktu, yaitu waktu di mana pembelajaran ini akan dilaksanakan. Ya, contohnya di sini saya ambil 4 jam mata pelajaran. Ya, 4 jam mata pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya itu 40 menit. Ya, berarti untuk menghabiskan materi ini dibutuhkan 40 menit. Ya, untuk 1 jam pelajaran. Dan di sini saya ambil contoh 4 jam pelajaran. Jadi tinggal kita kalikan saja 40 menit dikali 4 jam. Ya, dikali 4 menit, 40 menit dikali 4. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kompetensi. Ya, kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu di sini 3.1. Ya. Apa sih itu kompetensi? Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang diharapkan siswa bisa mendapatkannya setelah mempelajari materi pokok tersebut. Di sini contohnya kita ambil, yaitu kompetensinya menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan, harapan atau doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kompetensi 4.1, di mana yaitu menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian indikatornya yaitu menentukan unsur kebahasaan tentang ucapan selamat dan harapan dan doa, menggunakan struktur teks yang tepat untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan, menyatakan doa dan harapan, dan juga ucapan selamat. Jadi kompetensi dan indikator ini merupakan salah satu elemen yang harus atau wajib ada di kurikulum di RPP kurikulum 2013 ini. Tujuannya untuk apa sih diadakannya kompetensi dan indikator ini? Tujuannya agar tercapainya apa yang diajarkan, materi yang diajarkan kepada siswa. Dan di sini juga guru diharapkan bisa memaksimalkan potensinya untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita bahas yang selanjutnya, itu ada di dalam RPP itu terdapat tujuan pembelajaran. Ya, jadi untuk apa sih tujuan pembelajaran ini? Nah, jadi kalau untuk ada tujuannya ini, ya berarti untuk mengetahui sampai mana sih materi itu dipahami atau dicerna oleh siswa atau peserta didik. Yang mana tujuan pembelajaran ini agar materi yang disampaikan dan diajarkan oleh guru ini bisa bermanfaat bagi siswa atau murid. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan atau dapat melafalkan, yang pertama yaitu melafalkan beberapa ungkapan, ucapan selamat dan harapan atau doa. Yang kedua, mengidentifikasi struktur kata teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan, ucapan, selamat, dan doa harapan atau harapan. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti ketika setelah mempelajari materi congratulation ini, ya dari RPP yang kita buat, siswa dapat melafalkan beberapa ungkapan. Ya, dan dapat mengidentifikasi struktur kata teks. Ya, jadi setiap RPP yang dibuat itu harus ada tujuannya. Untuk apa dibuat tujuannya? Supaya dapat mengetahui manfaat dari materi yang kita buat
atau yang kita ajarkan. Karena untuk apa kalau kita ajarkan yang tidak ada manfaatnya? Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan cara atau namanya itu ciri khas pembelajaran atau cara pokoknya ya pembelajaran, di mana nanti metode ini digunakan dengan seperti yang diharapkan oleh guru yang mengajarkannya, dan juga sumber belajar. Di sini terdapat sumber belajar juga, ya, dari mana materi kita ini berasal, ya. Kemudian ada metode. Di sini metode yang digunakan oleh saya untuk membuat contoh ini yaitu metode tanya jawab, di mana nanti di sini diharapkan siswa dan guru dapat membangun komunikasi yang baik dalam pembelajaran dan aktif, di mana ketika guru dan murid itu aktif dalam suatu pembelajaran, maka di situ terdapat ikatan yang sangat baik atau energi yang positif. Ya. Kemudian ada diskusi, di mana diskusi ini nanti ketika guru selesai menjelaskan, murid diminta untuk berdiskusi sama temannya. Tujuan diskusi ini untuk mendewasakan pemikiran sang murid, terutama ini untuk kelas 9 yang saya ambil contohnya, dan juga untuk lebih dekat dengan teman mereka, ya, untuk saling bertukar pikiran, ya. Makanya diadakan metode diskusi. Kemudian juga ada pemberian tugas individu, ya, dimana setelah diskusi si guru nanti kemudian memberikan tugas ini, ya, memberikan tugas yang mana tugas itu akan dikerjakan oleh murid sebagai tambahan nilai, ya, dan mana nilai itu akan memotivasi belajar si murid. Ini metode hanya 3, sebenarnya masih banyak metode yang bisa digunakan. Ya, contohnya ada metode yang lain seperti ceramah, metode ya menggunakan permainan, game, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian sumber belajarnya. Di sini saya ambil sumber belajarnya, contohnya yaitu buku siswa bahasa Inggris kurikulum 13 kelas 9. Ya, jadi ini yang saya ambil, yang saya buat contohnya yaitu dari buku bahasa Inggris kurikulum 2013 kelas 9. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran yang harus kita buat, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu elemen yang harus ada ketika kita membuat RPP. Ini cara membuat kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Ya, bagian pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi yang pertama yaitu menyapa peserta didik. Ya, di sini guru menyapa peserta didik, memberi salam, bertanya keadaan peserta didik, dan atau bertanya tentang keadaan peserta didik. Yang kedua yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan yang terbagi menjadi 4, yang berisi 4 bagian. Kemudian ada kegiatan inti, ya, yang mana kegiatan inti ini
ya, berisi tentang 5 kegiatan yang guru harus lakukan yang harus kita tulis dalam RPP ini. Yang pertama yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang ucapan selamat dan harapan atau doa, baik itu melalui buku paket atau melalui materi yang disajikan lewat Infokus. Ya, jadi di sini guru juga bisa menambahkan Infokus sebagai sumber belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami dan menangkap pembelajaran atau menangkap ilmu dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan bimbingan guru. Ya, kita harus tulis di sini yang kita buat, dengan bimbingan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi ucapan selamat dan harapan atau doa. Ya. Yang ketiga yaitu guru dan peserta didik melakukan tanya jawab atau diskusi tentang materi ucapan selamat dan harapan atau doa. Yang keempat, guru memberikan tugas atau latihan kepada peserta didik tentang materi ucapan selamat dan doa atau harapan untuk dikerjakan secara kelompok. Yang kelima yaitu guru memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk menyajikan dan membahas hasil jawaban latihan yang diberikan. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Nah, jadi kegiatan inti ini saya bagikan contohnya, ya, dan ini juga bisa kalian modifikasi sesuai dengan materi yang dibutuhkan ketika diajarkan. Ya, ini bisa kita modifikasi, kita bisa improve, kita bisa tambahkan. Jadi sekreativitas guru tersebut aja. Tujuannya sama, yaitu untuk membantu siswa agar lebih cepat memahami dan lebih paham apa yang diajarkan oleh guru mengenai materi yang telah diberikan. Ya. Kemudian ada penutup. Yang mana penutup ini ya berisi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, yang harus ditulis di sini caranya yaitu yang pertama, guru bersama peserta didik membuat rangkuman tentang materi ucapan selamat dan harapan atau juga doa. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah secara mandiri. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan salam. Ya. Jadi kegiatan penutup ini untuk memberikan penutupan kepada siswa bahwasanya materi yang diajarkan oleh guru ini sudah selesai. Ya. Jadi harus diberikan atau ditulis di sini kegiatan penutup. Nah, ketika ada pendahuluan pasti ada penutup. Makanya di sini ya caranya yaitu guru peserta didik membuat rangkuman. Jadi penutupnya untuk RPP ya, yang saya bagikan ini cara membuatnya. Ya. Ini bisa dimodifikasi lagi oleh para guru yang lain. Ya. Jadi jangan terpaku dengan yang saya bagikan ini, bisa kalian modifikasi, bisa kalian improve ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, kemudian ada penilaian juga di sini. Ya, yang mana penilaian ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari yang diajarkan oleh guru kepada murid. Ya, kita di sini membuat instrumen penilaian.
Ya, yang dimana instrumen penilaian itu ya berisi tentang pengetahuan. Ya, pengetahuan itu ada apa aja di sini? Di sini saya ambil contohnya, yaitu tes tertulis dan juga tes lisan. Ya, yang mana nanti tes tertulis ini bisa dibuat oleh siswa mengenai kartu ucapan, selamat atau harapan dan juga doa. Kemudian ketika tes lisannya nanti yaitu guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab menggunakan lisan mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi pengetahuannya ada tertulis dan lisan. Ya, ini bisa diganti juga, bisa juga menjadi tes menulis, kemudian teks mendengarkan, tergantung materi yang diajarkan ya. Jadi ini tidak terpaku dengan ini. Ini yang saya buat, yang saya bagikan yaitu tes tertulis dan juga tes lisan. Ya. Kemudian juga ada efektif. Apa sih itu efektif? Yaitu di sini efektifnya yang saya buat di sini lembar observasi. Ya, lembar observasi. Kemudian ada keterampilan. Ya, di sini penilaiannya kita ambil keterampilan. Ya, saya di sini mengambilnya presentasi untuk kinerja atau kerja. Ya, seperti ada project dan ada portofolio. Nah, keterampilannya ini yang saya ambil, dan bisa juga nanti teman-teman jika ingin membuat keterampilan yang lain bisa diperbaiki, bisa diganti ya. Bisa diganti sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan materi. Ya, kemudian di RPP juga terdapat, ya harus terdapat ya daerah. Ya, di sini saya menulisnya Gunung Putri karena ini daerah tempat saya mengajar. Kemudian tanggal ini dibuat ya pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Nah, kemudian mengetahui di sini ya mengetahui kepala SMP As-Sohabah. Contohnya di sini Yogi Indra Permana PD. Di sini kenapa kita harus mendapatkan tanda tangan kepala sekolah? Nah, agar kinerja kita sebagai guru ini ya terlihat dan juga kita bisa diimprove, bisa diperbaiki kalau ada RPP kita atau cara mengajar kita yang kurang baik. Ya, kemudian di sini juga ada nama guru ya bahasa Inggris. Ya, ini contohnya nama saya Zikri Ahmad Fauzi dengan nomor induk dan pendidik NIP. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Ya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman yang sedang berusaha untuk membuat RPP atau rencana pembelajaran yang masih bingung nih gimana caranya, apa aja yang harus ada di dalam RPP. Ya, semoga video saya dapat membantu teman-teman sekalian, para guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau yang membuat kalian tidak nyaman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran dari yang saya ucapkan, itu merupakan dari Allah yang Maha Esa. Kurang lebihnya saya undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.